Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah online anak dan remaja GKJW Rejo Agung. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kami hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tiada suatu halangan apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, seperti pujian datang ke hadirat Tuhan. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Nah, adik-adik, kita mau tanya nih ke salah satu adik remaja kita. Kita panggil dulu yuk, Adik Winnie. Halo Kak, shalom. Shalom. Nah, Adik Winnie, kakak mau tanya nih. Adik Winnie percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat kita? Percaya dong, karena Tuhan Yesus selalu menolong hidup saya dimanapun berada dan apapun yang terjadi. Benar sekali Dek Winnie, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Seperti pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita pujikan terlebih dahulu dengan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Dan Engkau sertai dan berkati pelayan yang menjabarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang ada di rumah. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Hagai. Hagai pasal pertama ayat 1 sampai 14 yang begini firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah membuka Alkitabnya di dalam kitab Hagai pasal pertama ayat 1 sampai 14. Yang begini firman Tuhan. Judulnya ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya,
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kau mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit, dan ketika kau membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kau masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 13, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini yaitu di dalam bulan pembangunan GKJW tanggal 2 Agustus. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Tuhan tidak diam. Di dalam cerita firman Tuhan yang kita baca, adik-adik menceritakan yaitu latar belakangnya bangsa Yehuda karena menyembah berhala, nggak taat sama Tuhan, akhirnya ditawan oleh bangsa Babel selama 70 tahun, adik-adik. Terus kemudian Tuhan memakai Raja Persia yaitu Raja Koresi untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa Yehuda dari negara Babel. Terus Tuhan memakai Raja Koresi untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk kembali ke tanah asalnya untuk membangun bait Allah. Dan terus dalam cerita itu, di dalam Hagai ini, bangsa Yehuda sudah dia disuruh pulang ke bangsa asalnya untuk membangun bait suci. Apa yang terjadi, adik-adik? Bangsa Yehuda tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Yehuda mengalami yang namanya kekurangan di dalam kebutuhan kehidupannya. Dia menanam tanaman tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan sedikit makanan untuk kebutuhannya. Karena bangsa Israel, bangsa Yuda enggak taat sama Tuhan. Pada zaman Hagai, adik-adik, Tuhan memakai Nabi Hagai pada zaman Raja Darius, memakai Hagai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda
supaya bangsa Yehuda untuk membangun bait suci. Karena bangsa Yehuda sudah dia dilepaskan dari bangsa Babil, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang akibatnya kebutuhan kehidupannya tidak merasa kekurangan. Terus akhirnya Tuhan memakai Nabi Hagai, disampaikan kepada gubernur, yaitu pada waktu itu gubernurnya adalah Gubernur Yerubabil bin Shealtiel, Bupati Yehuda Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosandak dan imam besar Yehuda pada waktu itu untuk membangun bait Allah. Terus akhirnya bangsa Israel dia takut kepada Tuhan karena apa yang dilakukannya tidak seturut apa yang dikehendaki Tuhan. Segala kebutuhannya, kehidupannya meninggalkan kekurangan dalam kehidupannya. Di dalam firman Tuhan pada hari ini memberikan pelajaran buat kita adik-adik dalam bulan gereja GKJW, supaya kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Wah Kak, sungguh indah ya firman pada pagi hari ini. Iya Kak, sungguh indah dan mulia sekali firman Tuhan. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah pada nyiapkan persembahannya kan? Oleh sebab itu, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan diiringi pujian, monggo sami nderek Gusti. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita doa syafaat. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dalam bulan pembangunan GKJW. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar ini boleh mengingatkan kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberkati kesehatannya, belajarnya di sekolah, Tuhan memberkati orang tuanya, Tuhan berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari adik-adik kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang asal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati adik-adik sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, sayang sekali adik-adik kita sudah di penghujung ibadah. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar online-nya ya. Jangan lupa jaga jarak ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memujikan Allahku dahsyat.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.